Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami sudah berada di Polsek Pasawahan Kota Cianjur. Di sini saya diberikan tugas dari sekolah untuk mewawancarai polsek terdekat dari sekolah kami. Di sini saya akan mewawancarai polsek terkait kenakalan remaja. Di sini saya mau bertanya Pak tentang terkait kenakalan remaja. Kenakalan remaja itu apa sih Pak? Kenakalan remaja itu ada macam-macam ya mekanismenya, ada tahapannya. Kenakalan remaja itu dalam bentuk misalkan seperti perkelahian antar pelajar, itu bisa dikatakan kenakalan remaja. Nah, tapi tidak menggunakan alat tajam. Ya, kalau misalkan sudah menggunakan alat tajam itu bukan kenakalan remaja, apalagi enggak menghilangkan nyawa seseorang. Kan itu. Kalau misalkan kayak perkelahian biasa antar pelajar tidak menggunakan alat atau sajam, itu bisa dikatakan kenakalan remaja. Terus yang dikatakan kenakalan remaja itu usianya itu usia pelajar, tidak berdasarkan kategori dewasa, bukan, kategorinya kategori pelajar. Terus Bapak, apa sih faktor penyebab utama gitu terjadinya kenakalan remaja? Biasanya faktor terjadinya kenakalan remaja itu biasanya kelompok ya. Nah, terus masalah pacaran, biasanya keseringan itu pacar, terus saling ejek antar sekolah, seperti dalam misalkan pertandingan futsal, sekolah kita kalah, diejek, akhirnya terjadilah kita itu. Terus gimana sih Pak pandangan Bapak gitu kalau terjadi kenakalan remaja di sekitar Bapak? Ya, kita menghimbau ya ke tiap sekolah. Mungkin kemarin saya pernah ngelakuin ke SMK kan, itu salah satu himbauan untuk mencegah lebih baik daripada mengobati kan gitu. Ya, kita mencegah supaya tidak terjadinya kenakalan remaja lah gitu di tingkat sekolah menengah sampai tingkat SMP, SMA. Itu sih tujuannya, kita lebih ke sosialisasinya. Kalau misalkan udah terjadi, mungkin kita amankan, kita kasih arahan, sama sih kita melakukan pembinaan. Terus Pak, gimana sih peran keluarga untuk mencegah si anak-anaknya itu biar nggak mengikuti kenakalan remaja itu gitu? Nah, itu balik lagi ke orang tua ya. Intinya kalau misalkan yang namanya siswa atau pelajar dalam ruang lingkup sekolah itu semua tanggung jawab bapak ibu guru ya kan. Tapi kalau udah di luar sekolah itu kembali lagi ke orang tua. Ya, itu tanggung jawab penuh orang tua. Makanya orang tua ini harus lebih peka terhadap anak itu, jangan sampai udah terjadi baru kan gitu. Kebanyakan kan seperti itu ya di kita, karena awam, karena kita tidak tahu, masa bodoh, terus memanjakan anak. Kayak contoh seperti misalkan anak itu belum layak untuk menggunakan kendaraan bermotor, anak sekolah, tapi udah dikasih motor karena kasihan dengan perjalanan jauh. Sebetulnya itu perilaku yang salah, dan menurut aturan itu memang jelas salah. Peruntukan sekolah itu untuk apa? Belajar, menuntut ilmu di sekolah. Nah, ketika di luar sekolah itu kewajiban orang tua selaku pengawal anak kan. Nah, gitu. Terus Bapak untuk
dampak kenakalan remaja itu apa sih Pak yang sering terjadi gitu? Ya dampak kenakalan remaja itu ya terutama ya kesalahpahaman karena apa murid atau siswa terutama laki-laki baik perempuan Iya. khususnya tingkat SMA, SMK atau SMP karena sekarang udah SMP udah masuk ya, itu biasanya dia itu mengambil keputusan sendiri, sedangkan layaknya SMA, SMP, SMA itu nggak bisa mengambil keputusan sendiri. Itu harus ada pendamping, pembimbing atau sebelum mengambil keputusan kita harus koordinasi dengan guru atau orang tua supaya keputusan yang kita ambil itu tidak salah, gitu kan? Kebanyakan mengambil keputusan sendiri. Misalkan contoh dapat telepon dari teman di luar sekolah, Iya. berbeda sekolah, karena kita waktu pertandingan futsal kalah, Iya. akhirnya telepon lah. Nah, sekarang mah udah aja berantemnya mah enggak kan gitu. Iya. Kadang-kadang kan Nantangin gitu ya. nantangin gitu. Kadang-kadang kan cuma hanya sebatas, wah tuh orang tantang Iya. seperti ini nih di sekolah lain. Iya. Akhirnya kan dengan alasan ke guru atau ke orang tua dengan alasan mau main futsal lagi, seperti itu. Kebanyakan itu salah mengambil keputusan, selalu mengambil keputusan sepihak. Gitu. Terus Bapak gimana sih untuk dampak warga sekitar mungkin kalau terjadi kenakalan remaja itu? Ya, kalau untuk warga sekitar mungkin merasa terganggu ya, Iya. terganggu. Apalagi kalau misalkan sampai ada pelemparan atau kena keluarga, ke rumah, misalkan akibat dari tawuran pelajar hingga merusak kendaraan yang lagi parkir di rumah, terus kena kaca, iya jadi korban juga. Gitu. Supaya Bapak apa sih untuk mengurangi kenakalan remaja gitu? Intinya balik lagi, pengawasan orang tua itu lebih penting, pengawasan orang tua, karena kebanyakan itu di luar sekolah ya terjadinya kenakalan remaja itu terjadi di luar sekolah. Iya. Makanya pengawasan orang tua itu lebih penting. Terus Bapak ada itu nggak apa kata-kata untuk remaja biar nggak mengikuti kayak tawuran gitu, kenakalan remaja gitu, ada nggak? Biar remaja-remaja sekarang tuh nggak ikutan yang kayak gitu. Nah, ini ya poinnya, kita lebih terbuka terhadap sesama, baik teman, keluarga, mau guru, kita lebih terbuka. Ya. Terutama kita lebih apa ya, lebih mengenal diri sendiri ya, karena yang lebih mengenal diri sendiri adalah diri sendiri kita ya. Iya. Nah, terus kan kenapa jangan salah ngambil keputusan kan gitu, karena keputusan siswa itu belum bisa mengambil keputusan sendiri. Iya. Harus penuh pertimbangan, harus lebih tahu. Makanya itu poinnya gini, kalau misalkan biar tidak terjadi atau terlibat dengan kenakalan remaja, kita harus lebih tahu tentang keadaan diri sendiri, Iya. lebih terbuka dengan yang lebih berpengalaman, seperti misalkan bapak guru dengan orang tua ya, lebih banyak bertanya tentang apa ya, kedewasaan. Iya. Mungkin itu saja sih Pak pertanyaan-pertanyaan dari saya. Kasih juga ya Pak udah menjawab semuanya. Maaf juga udah mengganggu waktunya Bapak. Kasih ya Pak. Ya nggak apa-apa. Makasih bertanya untuk ini lebih akrab, bila ketemu di luar ya nggak apa-apa, tanya Pak ada yang ini, ada yang ini,
pertama intinya kejujuran itu pertama. Jujur apa sih, ada permasalahan apa, kita bilang konsekuensinya apa. Kalau misalkan kita kerjakan sendiri ada konsekuensi, nah gitu kan. Tapi kalau misalkan kita koordinasiin dulu konsekuensi, ada penanggung jawabnya. Ya. Ya. Makasih ya Pak. Ya, siap.